Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutasibila. NIM 931215419 akan sedikit memberikan penjelasan mengenai bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya, miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Adanya undang-undang bantuan hukum menjadi babak baru bagi upaya penegakan hukum yang lebih fair dan adil di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Undang-undang ini telah menjadi impian sejak lama bagi para aktivis pengacara publik dan para pencari keadilan agar setiap proses dan tahapan dalam penegakan hukum dari sejak penyelidikan, penyidikan, persidangan di pengadilan, setiap orang mendapatkan perlakuan secara manusiawi atau sama dan mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan hukum, khususnya dalam rangka mengimplementasikan undang-undang bantuan hukum. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, Perlindungan dan Pengakuan HAM dari setiap individu atau warga negara, merupakan sebuah kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara yang berlandaskan hukum. Aturan terkait bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pada prinsipnya, bantuan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tanggal 4 Oktober 2011. Kemudian undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Oktober 2011. Undang-undang ini dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 104. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum menurut pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional sebagai warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis bantuan hukum meliputi pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan, dan yang terakhir dan dalam perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan, pendahuluan, dan persidangan. Bantuan hukum secara litigasi terbagi menjadi dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha. Kemudian bantuan hukum non litigasi diberikan demi terciptanya masyarakat yang cerdas hukum dengan tersosialisasinya hak setiap warga negara, khususnya orang miskin, ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, mediasi, dan beberapa kegiatan secara non-litigasi. Kemudian yang non-litigasi ini terbagi menjadi 1 advokat, 2 paralegal, 3 dosen, 4 mahasiswa. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang
lebihnya saya mohon maaf. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.